dapat dipahami potongan ayat itu adalah penegasan, sekalipun seluruh rasul-rasul itu adalah utusan Allah, akan tetapi derajat mereka di sisi Allah tidak sama, sehingga kita kenal itu di dalam agama kita. Di antara rasul-rasul yang diutus ada namanya ulul azmi. Nah, di antara lima ini berbeda lagi. Maka Rasulullah SAW disebut sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu semua rasul. Jadi ulama kita sepakat bahwa syafaat itu dengan syafaatul uzma yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah syafaat yang paling agung. Kenapa dikatakan paling agung syafaat Rasulullah SAW? Ya, karena meliputi seluruh makhluk, mulai dari generasi pertama sampai ke generasi terakhir, kafatan linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman 'arada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama lagi pada malam hari ini, sholat maghrib berjamaah di tempat yang mulia ini. Kita berdoa bersama, dan sekarang kita duduk bersama mengaji bersama. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari senantiasa kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita meningkatkan intensitas selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak selawat kita, semakin berberkah hidup kita dan mendapatkan kesempatan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini kita akan membaca ayat 253 dari surah Al-Baqarah. Kalau dilihat dari sisi juznya, maka kita sudah masuk pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula yang di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, kan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat sebelumnya, sebelum kita membaca ayat 253 ini, pada penghujung ayat sebelum yang kita baca pada malam hari ini, Allah menegaskan, wa innaka laminal mursalin, sungguhnya kamu Muhammad benar-benar salah seorang rasul di antara mereka yang diutus untuk menegaskan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa dapat dipahami potongan ayat itu adalah penegasan, sekalipun seluruh rasul-rasul itu adalah utusan Allah, akan tetapi derajat mereka di sisi Allah tidak sama. Jadi jangan kita berpikir bahwa sama di semua rasul, beda. Tetapi kita tetap harus beriman kepada semua ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan memang secara umum kita mengatakan bahwa kedudukan para rasul sebagai rasul, secara umum kedudukan rasul sebagai rasul itu tidak bisa dibeda-bedakan sebagai rasul. Akan tetapi dari sisi kelebihan dari mereka, memang tegas dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan dari satu di atas yang lainnya. Tentu yang punya ukuran untuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kenal itu di dalam agama kita, di antara rasul-rasul yang diutus ada namanya ulul azmi. Ada 5 rasul itu yang memiliki kelebihan di antara semua rasul yang ada. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Nah, di antara 5 ini berbeda lagi. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu semua rasul. Ya. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan dalam hadis-hadis sahih. Cuma terkadang manusia-manusia yang kurang menekuni seperti itu dianggapnya sebagai hadis lemah. Ambil salah satu contoh. Ada di dalam hadis, kitab hadis namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi. Coba bayangkan saja, ini penulisnya kitab hadis ini diberi gelar Al-Hafiz, Al-Imam Al-Hafiz. Seorang yang mendapat gelar Al-Hafiz dalam dunia hadis minimal menguasai 300.000 hadis minimal. Nah, masalahnya sekarang ini ada di antara mereka ini yang menganggap dirinya ulama, mengatakan lemah. Bahkan saking hebatnya sekarang perkembangan ini, tidak ada yang tidak kenal Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai perawi hadis ulung utama. Hadir lagi ulama belakangan ini menyebutkan bahwa di antara hadis Imam Bukhari dan Muslim ada lemah. Coba, ginilah orang-orang yang belakangan hadir, lebih hebat dianggap dirinya dibanding ulama-ulama seperti ini bertahap internasional. Disepakati seluruh dunia bahwa hadisnya Bukhari Muslim adalah kedua daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah modelnya orang-orang Wahabi Salafi ini, melemah-lemahkan hadis itu. Apa di antaranya? Di antaranya itu dikatakan, dikisahkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Adam berkata, menyampaikan dalam hadis itu bahwa sewaktu ia berdosa kepada Allah dengan makan buah huldi itu, dia bertawassul memohon ampun kepada Allah, bertawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu hadisnya itu. Secara nyata, bagaimana bisa Adam bertawassul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah Muhammad belum lahir? Karena akalnya yang dia mau pakai, akalnya dia mau pakai. Ditanyalah, kenapa sampai kau bertawassul menyebut Nabi Muhammad, memohon ampun? Beliau mengatakan, karena saya melihat di tiang-tiang aras namamu ya Allah disebut bersama dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya berkeyakinan, kata Adam, saya berkeyakinan bahwa
tidak mungkin ada nama disandingkan dengan namamu kalau bukan orang itu sebagai hambamu yang paling engkau kasihi. Tidak mungkin. Makanya itu la ilaha illallah itu yang dia baca Adam di tiangnya aras. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Adam, tidak mungkin ada nama dilekatkan dengan namamu kalau bukan dari hambamu yang paling engkau cintai. Makanya saya bertawassul memohon ampun kepadamu ya Allah dengan menyebut nama kekasihmu itu. Penulis hadis ini Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi menyatakan ini hadis sahih. Kalau tidak percaya ki, datang ke rumahku, saya perlihatkan hadis itu. Kalau saya tidak mampu memperlihatkan ke hadisnya, saya kasih mobil pulang. Itu jilid 2 itu ditempati. Jilid 2. Datang lagi kalau tidak percaya. Ini namanya Al-Hakim Al-Hafiz, mendapat gelar dari seluruh ulama-ulama dunia bahwa ini orang berhak mendapat gelar Al-Hafiz. Tiba-tiba ada orang yang datang belakangan, bukan ahli hadis, tidak pernah belajar ini, hadisnya itu lemah karena tidak masuk di akalnya. Memang tidak masuk akal itu. Masuk akal lah itu. Adam bertawassul kepada Muhammad belum lahir dari sisi fisiknya, tapi Rasulullah mengatakan ada 2 hadisnya, banyak hadisnya begini. Ada juga hadis berkata, mata kunta nabiyan, masih dalam kitab yang sama itu, mata kunta nabiyan, ya Rasulullah, kapan kita dilantik menjadi nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina Adam ar-ruh wal jasad. Sudah dilantik saya menjadi nabi sejak Adam masih antara ruh dengan jasadnya. Makanya itu di dalam Barsanji itu kita baca, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi zahirnya dia nabi terakhir, dari sisi penciptaannya di awal. Baca pakai itu Barsanji. Nah itu lagi dianggapnya sebagai cerita dongeng. Padahal ini mendapat pengakuan seluruh umat Islam, umumnya umat Islam sedunia. Kenapa kita tidak mau mempercayai itu? Nah, Allah berfirman dalam kitab Al-Quran ini, tilka rusuluh, demikian semua rasul itu saya lebihkan antara satu dengan yang lain. Maka yang mendapat gelar Sayyidul Mursalin, penghulu dari seluruh rasul, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara di dalam ayat ini Allah memberi contoh kelebihan yang diberikan kepada Nabi Musa, sekalipun tidak sebut namanya di sini. Minhum man kallamallahu, di antara mereka itu ada yang Allah jadikan teman bicara.
Siapa yang dimaksud di situ? Maka kita temukan di ayat di surah yang lain, di surah An-Nisa, Allah memperjelas, wa qallamallahu Musa taklima. Allah menjadikan Musa sebagai teman bicara. Siapa lagi disebutkan di dalam, khususnya di surah ini, di ayat ini, wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nabi Isa diberi keistimewaan. Wa rafa'a ba'dahum darajat, Isa putra Maryam diberi beberapa mukjizat. Bahkan Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami backup, perkuat, perkokoh keberadaan Nabi Musa itu dengan Ruhul Qudus. Siapa lagi yang dicontohkan dalam Al-Quran itu? Nabi Ibrahim. Apa keistimewaannya Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran? Khalilullah. Khalil itu kekasih. Kekasih itu disebutkan, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu Muhammad menjadi rahmat atas seluruh yang ada di muka bumi ini, alam ini. Rahmat. Ya. Sesungguhnya Nabi yang diberi apresiasi seperti itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita paham dari potongan ayat itu? Kafatan linnas. Kan ada ayat itu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kata Allah, saya mengutusmu Muhammad untuk seluruh manusia. Kalau seluruh manusia, baik yang sudah ada sebelumnya ataupun yang akan datang, yang akan datang, termasuk para nabi. Karena mereka pada manusia juga. Coba, tidak ada yang diberi wewenang seperti ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafatan linnas, semua manusia, baik yang ada sebelum kita ataupun yang ada yang setelah kita. Inilah orang ulama tasawuf kita, ulama sufi kita berkata, inilah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang tidak percaya bahwa ada namanya nur Muhammad. Sementara Al-Quran berkata begitu. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala nur wa kitabun mubin, dan Al-Quran. Kurang apa informasi dalam Al-Quran ini kita tidak mau meyakininya. Dan tegas di dalam ayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
diangkat derajatnya. Tentu berbeda dengan rasul-rasul yang ada yang lain. Kita juga temukan ada kisah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat para pendosa ini memohon perlindungan kepada nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, Rasul. Dalam kisah itu pendosa ini pergi menghadap ke Adam untuk dibantu. Tolong saya dibantu Adam ini. Apa kata Adam? Oh, susah saya bantu. Saya saja sudah pernah berdosa. Dosanya Nabi Adam hanya satu kali. Dosanya Nabi hanya satu kali. Itu pun sudah dimaafkan oleh Allah. Apa kata Adam? Pergi kau cari yang lain. Pergilah ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Apa kata Ibrahim? Oh, tidak bisa saya bantu. Kenapa? Saya juga pernah bohong. Itu pun bohongnya Nabi Ibrahim pada saat itu bohong-bohong baik, beli-beli patuh. Apa itu? Kapan itu Ibrahim melakukan kebohongan yang baik? Kebohongannya Ibrahim itu adalah untuk mendidik. Kan waktunya Ibrahim itu dia hancurkan berhala-berhala itu. Berhala hancur. Dia sisa satu. Dia simpan satu yang paling besar di antara semua patung-patung itu, dia sisa. Dia tidak hancurkan. Datanglah orang. Kenapa Ibrahim kau hancurkan patung-patung kami? Ah, bukan saya. Jadi siapa bilang? Tanya itu yang paling besar itu. Tuh. Padahal kan dia yang melakukan. Tapi dia mengatakan, oh bukan saya. Memang kalau kita lihat sebentar kira bohong ini, tapi bohongnya adalah bohong mendidik. Apa Nabi Ibrahim? Tanya itu yang besar, yang paling besar. Apa dibilang kaumnya pada saat itu? Ibrahim, sadar jakoh, sehat jakoh. Bagaimana bisa bohong? Bagaimana bisa ngomong ini patung? Nah ini tidak ada nyawanya. Apa kata Ibrahim? Lebih tidak waras kamu. Kenapa aku sembah ini? Coba. Itu targetnya Ibrahim, mendidik umatnya. Tanya mau dulu yang paling besar ini. Kaumnya berkata, sadar jago Ibrahim. Masa kau suruh kita bertanya kepada patung yang tidak bernyawa? Nah, makanya Ibrahim dia baleki umatnya, kaumnya. Kalau begitu kenapa pada kau sembah? Kau tahu dia bikin gimana? Kau tahu dia sembah. Itu Ibrahim pengakuannya. Ibrahim pengakuannya bahwa saya tidak bisa bantu kamu. Karena pernah saya bohongnya bagus ini, bohongnya bagus ini. Ya. Pergi kok ke yang lain. Pergilah ke Musa lagi. Pergi ke Nabi Musa. Tolong saya dibantu Musa. Apa dibilang Musa? Oh, tidak bisa saya bantu. Saya pernah ada kesalahan. Apa kesalahanmu Musa? Kesalahanku pernah berkelahi sekampungku dengan orang lain. Nah, aku bantu, dah mati itu orang. Nah, tinju saja, pak, satu kali tinju mati.
pergi cari yang lain. Akhirnya kepergilah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud memohon ampun kepada Allah untuk umatnya ini, untuk manusia-manusia pendosa ini. Dan Rasulullah tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum mendapat sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itulah menjadi pengantar kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, manusia yang paling kikir yang hidup di muka bumi ini ialah orang yang mendengar disebut namaku tapi tidak berselawat kepada aku. Apa yang membuat kita malas berselawat kepada Rasulullah? Karena kita tidak lihat pahalanya. Kita tidak pahalanya. Padahal itu tegas dalam Al-Quran, tegas dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu, dialah Allah dan para malaikatnya berselawat kepadamu. Bayangkan kalau Allah dan para malaikat dan orang-orang berselawat kepada kita, masih tidak selamat itu. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka akan Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang itu 10 kali. Mengapa semakin malas kita berselawat ini? Biar saja sementara bawa mobil, kalau macet, jangan pernah berhenti berselawat, sekalipun tidak macet. Saya tadi perkirakan tidak sampai maka di sini maghrib. Macetnya bukan main, tidak bisa bergerak mobil. Saya sudah sampaikan nyonya sudah mungkin tidak bisa sampai di Pasar Terong ini. Lagi 10 menit. Nah, saya masih di Petarani menghadap ke sana itu. Bayangkan, tidak bisa. Tapi kita akan menghadapi situasi seperti itu, banyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, saya tadi perkiraan nggak sampai misalnya, mungkin nggak apa-apa. Jamaah di sini sesudah maghrib baru saya datang. Alhamdulillah, cuma satu yang lomba datang di sini. Yang jelas bahwa keberkahan kehidupan ini, betul tadi saya katakan, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita tidak mau percaya kalau sudah berkata begitu. Nah, jangankan Rasulullah, kalau kita baca hadis, ya, jangankan Rasulullah, umatnya saja yang kekasih Rasulullah bisa memberi syafaat. Bukan hanya Rasulullah, umatnya yang dia cintai, pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat. Di mana hadisnya itu ditemukan? Rasulullah itu bersabda begini, ada nanti 6 kelompok di umatku yang bisa memberi syafaat. Itu juga di dalam hadis Bukhari Muslim itu.
6 ditunjuk oleh Nabi. Salah satu di antaranya ya, adalah orang yang memiliki kekuatan syuhud. Apa itu syuhud? Syuhud itu adalah orang yang tidak pernah tidak melihat Allah dalam kehidupannya, bisa memberi syafaat itu. Itu diterangkan dalam hadis itu 6 golongan dari umat. Jangankan Rasulullah, umatnya saja, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan, mungkin ada yang berkata, bagaimana caranya bisa memberi syafaat? Kita kan baca Al-Quran. Kalau Allah yang mengizinkan, bisa. Coba baca bagi surat Ayatul Kursi itu. Man zallazi yashfa'u illa biiznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat nanti di hari kemudian? Tidak ada illa biizni, kecuali yang Allah izinkan. Berarti ada. Bahkan itu dikatakan dalam hadis. Jadi illa biizni. Bahkan dalam ayat, banyak ayat berkata seperti itu. Illa liman irtadahu, kecuali yang Allah ridai. Siapa yang diridai oleh Allah? Para kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama kita sepakat bahwa syafaat itu dengan syafaatul uzma yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang paling agung. Kenapa dikatakan paling agung syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena meliputi seluruh makhluk, mulai dari generasi pertama sampai ke generasi terakhir, kafatan linnas. Nah, berkat syafaat itu mereka mendapatkan tetesan-tetesan rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi yang saya katakan, bahwa di hari kemudian nanti berbondong-bondong menuju ke Adam alaihissalam, memohon, Adam, engkaulah bapak manusia, abal bashar, dan diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya. Ruhnya ditiupkan kepadamu, malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu. Dia sanjung-sanjung Nabi Adam. Adam, kamulah bapak manusia semua. Kamulah yang disuruh oleh seluruh malaikat sujud kepadamu. Kamulah yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Kamulah yang ditiupkan oleh Allah ruhnya kepadamu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Dia sanjung-sanjung. Bahkan, apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Mengelumi. Apakah kau tidak melihat keadaan kami tersiksa seperti ini? Apa jawabnya Adam? Hari ini Tuhanku pun murka kepadaku, marah kepadaku. Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Artinya satu-satunya dosanya Adam itu dia melarangku mendekati pohon itu, aku pun melanggarnya.
pergilah kalian kepada selain aku. Ada yang mengatakan disuruh kepada Nuh, disuruh kepada panjang ceritanya ini. Mereka lah pergi ke Nuh. Justru Nabi Nuh juga angkat tangan, oh tidak bisa saya, tidak bisa saya memintakan pertolongan kepada Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Musa, demikian pula Nabi Isa, hingga terakhir mereka diarahkan kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu mereka menemui Rasulullah dan menyampaikan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini saya hanya terjemahkan riwayat ini. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami? Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pun pergi menuju bawah aras. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah membukakan kebaikan-kebaikannya itu kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada siapapun sebelum aku. Coba tegas. Berbahagialah kita ini yang menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, jangan sampai mulut saja mengatakan saya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada pembuktian dalam sikap dan perilaku. Sama saja, nol. Ada yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa dalam kehidupan kita ini lebih baik akui memang dosa tak sekarang. Jangan nanti di akhirat baru mau kita mengakui dosa tak. Akui memang sekarang. Karena dalam Al-Quran sudah katakan begini, fa'tarafu bisambihim fasukan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosanya, akhirnya dilemparkan ke neraka. Pertanyaannya, kenapa dia mengakui dosanya sementara dilemparkan juga ke neraka? Iya, karena terlambat mengakui dosanya. Aku memang sekarang, karena dalam ayat lain mengatakan mereka mengakui kesalahannya, dosanya, dan Allah asallahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Itu yang disuruhkan kepada kita, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, bukan kesucian kita yang diakui. Fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci, jangan sok suci. Makanya kalau menasihati orang, kan biasa kita dengarkan orang menasihati anaknya begini, jangan kau bergaul dengan orang nakal. Biasa kan begitu kan? Jangan kau bergaul dengan orang nakal. Kalau saya salah ini, salah nasihat ini, di mana tak salahnya? Kalau kau berkata jangan bergaul dengan orang nakal, seolah-olah kau menunjuk dirimu orang baik. Jangan sampai kau lebih nakal dibanding mereka. Jangan bergaul dengan orang jahil. Jangan-jangan kau lebih jahil dibanding mereka. Oh, jadi kalau begitu bagaimana menasihatinya anak? Silakan nak bergaul dengan siapapun, tapi jangan sifat-sifat jahilmu yang kau pakai. Mana yang aman? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.